Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi proses dan evaluasi hasil layanan BK klasikal. Adapun kontennya, yang pertama jenis layanan pendukung dan materi layanan, 2 sasaran layanan, 3 instrumen evaluasi proses dan evaluasi hasil, 4 evaluasi proses dan evaluasi hasil. 1. Jenis layanan pendukung dan materi layanan. Nah, jenis layanannya yakni layanan BK klasikal, lalu yang kedua materi layanannya yaitu melatih menata emosi. Yang kedua sasaran layanan. Adapun sasaran layanannya yakni kelas 8 SMP Negeri 2 Lembang. Lalu instrumen evaluasi proses dan evaluasi hasil. Adapun instrumen evaluasi proses, yang ini di sini instrumennya observasi ya. Nah, adapun aspek yang diobservasi, yang pertama peserta didik atau konseli terlibat secara aktif dalam kegiatan. Lalu yang kedua, peserta didik atau konseli memiliki antusiasme yang tinggi dalam kegiatan. Yang ketiga, materi yang disampaikan dalam bimbingan klasikal dibutuhkan peserta didik. Yang keempat, pembinaan hubungan guru BK atau konselor terhadap siswa. Yang kelima, kegiatan bimbingan klasikal memberikan manfaat bagi peserta didik. 6, kesesuaian media dengan materi yang diberikan konselor atau guru BK. 7, alokasi waktu dalam pelaksanaan bimbingan klasikal mencukupi. Nah, alternatif penilaiannya ini ada 2, yakni iya dan tidak. Adapun di sini saya memilih iya semua karena dari hasil yang saya observasi itu kegiatan layanan klasikal tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan instrumen-instrumen dan aspek yang saya observasi. Lalu selanjutnya adapun instrumen evaluasi hasil. Nah, di sini di instrumen evaluasi hasil, siswa akan diminta untuk mengisi lembar pernyataannya dengan menilai skor dari 1, 2, 3, dan 4. Adapun lembar pernyataannya yang pertama, saya memahami dengan baik tujuan diharapkan dari bermain peran tadi. Lalu yang kedua, saya memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang disampaikan. Yang ketiga, saya menyadari pentingnya menata emosi. Yang keempat, saya meyakini kemampuan menata emosi saya akan lebih baik apabila bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan. Lalu yang kelima, saya dapat menata emosi yang lebih positif setelah mendapatkan materi yang disampaikan. 6, saya dapat mengubah perilaku sehingga kehidupan saya menjadi lebih baik. Adapun skornya yaitu 1, 2, dan 3, dan 4. Siswa akan diminta untuk mengisi lembar ini sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan dari kegiatan tadi. Lalu skor penilaiannya keterangannya 4 sangat setuju, 3 setuju, 2 cukup setuju, 1 kurang setuju. Nah, adapun deskripsi evaluasi proses dan evaluasi hasilnya. Nah, yang pertama, peserta didik atau konseli terlibat secara aktif dalam kegiatan layanan. Hal itu dilihat pada peran peserta didik dalam bermain peran tema lalu lintas, dan peserta didik memainkan peran tersebut dengan sangat baik. Ada yang berperan menjadi lampu lalu lintas, ada yang berperan menjadi seseorang yang memancing emosi, yang ketiga ada yang berperan menjadi seseorang yang dapat menata emosinya dengan baik. Lalu yang kedua, peserta didik memiliki antusiasme yang tinggi dalam kegiatan layanan. Nah, pada video tersebut dapat dilihat bahwa peserta didik semangat dalam layanan dengan melakukan tepuk konsentrasi, di mana peserta didik akan melakukan tepuk konsentrasi, sementara guru BK akan mengabsen peserta didik. Dan juga peserta didik antusias dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru BK. Lalu selanjutnya, materi yang disampaikan dalam bimbingan klasikal dibutuhkan peserta didik, di mana peserta didik sering tidak dapat menata emosi mereka. Nah, pada video hal itu dapat dilihat pada video tersebut ada siswa yang bisa menata emosinya mengenai teman-temannya yang menyontek, dan hal itu dilakukan dalam bermain peran tema lalu lintas. Lalu selanjutnya, pembinaan hubungan guru BK atau konselor terhadap siswa. Nah, pada video tersebut dapat dilihat ya bahwa guru BK sangat aktif dan juga interaktif bagaimana menjalin hubungan dengan para siswanya. Dengan tepuk konsentrasi dan menjadikan kegiatan layanan menjadi lebih menyenangkan. Lalu selanjutnya yaitu kegiatan bimbingan klasikal memberikan manfaat bagi peserta didik. Iya, yang mana peserta didik nantinya dapat lebih bisa mengontrol dan menata emosi yang mereka keluarkan nanti, dan juga dapat lebih memfilter kata-kata yang akan mereka gunakan nanti dan tidak menyakiti hati teman-temannya.
Lalu selanjutnya, kesesuaian media dengan materi yang diberikan konselor atau guru BK. Nah, pada video tersebut, guru BK menggunakan media lampu lalu lintas yang mana merah untuk menahan emosi, dan lalu yang kedua hijau untuk mengungkapkan emosi kita, tetapi dengan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain, lalu lampu kuning untuk meminta maaf pada teman yang telah disakiti perasaannya, dan peserta didik mengungkapkan keinginannya di kelas, keinginannya pada kelas dan juga pada teman-temannya. Lalu yang terakhir, alokasi waktu dalam pelaksanaan bimbingan klasikal mencukupi, yang mana guru BK atau konselor dapat mengalokasi waktu yang baik di kegiatan layanan tadi, yang mana ada tahap-tahap pembukaan, tahap-tahap inti, dan juga tahap penutupnya yang cukup baik. Lalu yang terakhir yaitu deskripsi evaluasi hasil, yang mana siswa memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi disampaikan oleh guru BK. Dapat dilihat bahwa mereka dapat lebih dapat belajar untuk menata emosi yang mereka keluarkan nantinya, dan juga mencoba untuk tidak menyakiti perasaan teman-temannya jika mereka berkata-kata. Lalu siswa memperoleh pengetahuan tentang mengontrol dan menata emosi. Lalu yang ketiga, siswa menyadari pentingnya untuk dapat mengontrol dan menata emosi. Lalu yang keempat, siswa meyakini diri akan lebih baik apabila dapat mengontrol dan menata emosi dengan baik. Nah, hal itu dapat dilihat dari salah satu siswa yang mengungkapkan emosinya terhadap temannya yang menyontek pekerjaannya, bahwa dia merasa bahwa temannya itu menyontek saja dan tidak membantu pekerjaannya. Nah, selanjutnya dia mengungkapkan dengan sangat hati-hati bahwa menyontek itu tidak baik dan lebih baik kita bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dia lebih bisa mengungkapkan emosinya dengan sangat hati-hati, dan juga kata-kata yang dia pilih dalam menyampaikan hal yang dirasanya kurang baik itu dengan kata-kata yang tidak menyulitkan dan juga menyakiti perasaan temannya. Lalu siswa dapat mengembangkan perilaku yang positif setelah mendapatkan materi yang disampaikan. Nah, hal itu juga dapat dilihat dari salah satu siswa yang diminta untuk bermain peran, yakni di mana dia di dalam ekskul PMR-nya, teman-temannya merasa bahwa dia menjadi orang yang tukang menyuruh seperti seorang bos. Nah, tetapi dia hanya ingin bahwa PMR-nya ini dapat dilihat dapat lebih baik begitu ekskulnya, dan juga bisa berkembang ke taraf internasional begitu. Dan juga dia lebih dan juga dia tidak ingin sebenarnya menjadi seorang bos, dan hal itu ia ungkapkan dengan lebih hati-hati, dan juga dia lebih bisa bagaimana mengembangkan perilaku positifnya setelah mendapatkan materi tersebut. Lalu siswa dapat mengubah perilaku sehingga kehidupannya menjadi lebih baik. Nah, sekian materi dari saya, yakni evaluasi proses dan juga evaluasi hasil. Apabila salah kata dan juga ada kekurangannya, itu datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.